Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, nama-Mu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu dan mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa, terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan yang daripadamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba." Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kematian adalah realitas yang tidak pernah bisa diprediksi kapan terjadi. Maka persiapannya harus dilakukan sejak dini. Pertobatan harus dilakukan sekarang, setiap hari, dan setiap saat. Ketika kita menyadari perbuatan salah kita, sebenarnya inilah yang dimaksud dengan berjaga-jaga dan berdoa tiada berkeputusan. Suatu hubungan yang terus dibangun dengan Tuhan, banyak hal yang bisa diabaikan dan dianggap tidak penting, apapun harus bisa disingkirkan. Tetapi persiapan menyongsong kematian tidak boleh ditunda. Hal ini harus dianggap selalu paling penting dan darurat. Sehingga kita selalu mengutamakan hal mempersiapkan diri menyongsong kematian kita. Kita harus selalu berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir kita, besok tidak ada kesempatan lagi.
Jadi setiap kali disebut hari ini, berarti kesempatan yang sangat berharga untuk membenahi diri. Hendaknya kita tidak memberikan waktu berlalu tanpa ada pembenahan terus-menerus. Hal ini dilakukan agar kita menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Bila kita membiasakan diri memiliki sikap hidup seperti ini, maka barulah kita memahami dan dapat melakukan apa yang dimaksud dengan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus berkenaan dengan panggilan Tuhan atas orang percaya di bumi ini untuk hanya mengumpulkan harta di surga. Mengumpulkan harta di surga sama dengan usaha agar hati nurani kita menjadi hati nurani yang benar, yaitu memiliki pengertian-pengertian dari sudut pandang Tuhan atau versi Tuhan. Hati nurani inilah harta yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Harta dunia bisa dirusak oleh ngengat dan karat, pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Tetapi, harta berupa hati nurani yang sesuai dengan Allah ini tidak bisa diambil oleh siapapun. Dengan hati nurani inilah, seseorang dapat mengabdi hanya kepada Tuhan. Dengan demikian kita hanya mengabdi kepada Tuhan saja. Banyak orang yang hati nuraninya tidak diasah oleh kebenaran, sehingga ia tidak tahu bahwa sebenarnya di dalam kehidupannya ia masih mengabdi kepada dua tuan. Setelah kita diasah oleh kebenaran firman Tuhan, kita baru menyadarinya. Sebelumnya, kita merasa bahwa kita sudah benar-benar full tim hidup buat Tuhan, ternyata belum. Nurani kitalah yang akan menerangi diri kita untuk melihat seberapa kita murni bagi Tuhan. Di level seperti Paulus tersebut, barulah kita bisa berkata bahwa kita melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Maksud melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni adalah bahwa dalam hidup ini, khususnya dalam pelayanan, kita tidak memiliki agenda kita sendiri. Semua yang kita kerjakan adalah kehendak dan rencana Tuhan. Yang bisa mengerti bahwa dirinya memiliki agenda sendiri atau tidak adalah seorang yang hati nuraninya telah diterangi oleh Tuhan. Banyak orang merasa bahwa ia telah hidup untuk Tuhan sepenuh hati dan sepenuh waktu, dan merasa memiliki hubungan dengan Tuhan dengan hanya berbicara mengenai Tuhan melalui pengetahuan teologi yang ia miliki. Padahal, membicarakan keindahan berlian bukan berarti seseorang sudah memiliki berlian tersebut. Hubungan dengan Tuhan harus dialami melalui penurutan kita kepada pimpinannya setiap hari, untuk melakukan seluruh keinginannya dan bukan hanya sekedar menjadi konsumsi pikiran belaka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang hati nuraninya belum dewasa, selain tidak peka terhadap diri sendiri, ia juga tidak jujur terhadap diri sendiri. Seharusnya, orang yang sudah menjadi anak Allah hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah yang dibuktikan dengan hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah setiap saat, melayani perasaannya. Itulah sebabnya doa Bapa kami berbunyi, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, jadi kalau seseorang tidak memiliki gaya hidup mendahulukan kerajaan surga, yaitu mencari kehendak Tuhan untuk dilayani dan dilakukan setiap hari, berarti ia hidup dalam kerajaan kuasa kegelapan. Hendaknya kita tidak berpikir kalau hari ini kita tidak melakukan suatu pelanggaran moral, juga telah mengambil bagian dalam pelayanan bahkan menjadi seorang pendeta. Bukan berarti kita pasti sudah hidup dalam pemerintahan Allah. Belum tentu. Hidup dalam pemerintahan Allah terselenggara
ketika seseorang memalingkan diri dari kepentingan diri dan segala hawa nafsu dan kesenangan pribadi, kemudian hidup hanya untuk kesenangan Tuhan semata-mata. Berjuang terus untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, dan melakukan dengan sungguh-sungguh serta melayani Tuhan tanpa batas. Inilah harga mahal hidup sebagai anak-anak kerajaan yang harus sangat berbeda dengan dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hal ini bisa terjadi atau berlangsung secara permanen dan tidak akan berubah jika hati nuraninya sudah diubah menjadi hati nurani ilahi. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.